Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afifah. Di sini saya dan teman saya Fikrunisa akan menjelaskan tentang uji korelasi. Uji korelasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korelasi memiliki arti hubungan timbal balik atau sebab akibat. Sedangkan dalam statistika, uji korelasi sendiri merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang diuji. Ukuran keeratan dalam uji korelasi ini biasa disebut dengan koefisien korelasi atau rho. Nilai rho berkisar dari -1 sampai dengan 1. Jika nilai rho mendekati -1 atau 1, maka kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat. Sebaliknya, jika nilai rho mendekati 0, maka kedua variabel cenderung memiliki korelasi yang lemah atau bahkan tidak memiliki korelasi. Dalam pengujian korelasi, kita dapat melihat arah hubungan antara dua variabel tersebut. Hubungan antar dua variabel bisa memiliki korelasi positif maupun korelasi negatif. Selanjutnya ada tujuan uji korelasi. Yang pertama, menilai kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Yang kedua, menentukan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik. Lalu ada koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi yaitu R berkisar antara -1 hingga +1. R sama dengan +1 yaitu hubungan positif sempurna, variabel bergerak searah dengan sempurna. Yang kedua, R sama dengan -1, hubungan negatif sempurna, variabel bergerak tetapi berlawanan dengan sempurna. R sama dengan 0, tidak ada hubungan linear antara variabel. Jika R mendekati +1 atau -1, maka korelasi antara dua variabel semakin kuat. Ada beberapa macam korelasi, salah satunya yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Yang pertama, korelasi positif adalah tingkat hubungan antara dua variabel yang mempunyai ciri bahwa perubahan variabel independen X, variabel bebas X, diikuti oleh perubahan variabel independen Y, yaitu variabel tidak bebas Y secara searah. 2. Korelasi negatif, hubungan antara dua variabel yang bergerak ke arah yang berlawanan, sehingga ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun. Korelasi negatif juga dikenal sebagai korelasi terbalik. Terdapat dua jenis korelasi, yaitu korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan antar dua variabel yang berdistribusi normal dan bersifat interval dan rasio. Contohnya hubungan tinggi badan dan berat badan. Yang kedua ada korelasi Spearman. Digunakan ketika salah satu atau dua variabel bersifat ordinal atau tidak berdistribusi normal. Misalnya, untuk mengukur hubungan antara kepuasan pelanggan dan umur pelanggan. Tujuan korelasi Pearson mengukur hubungan linear antara dua variabel yang berskala interval dan rasio. Indikator nilai koefisien korelasi Pearson yang dilambangkan R berkisar antara -1 sampai +1. R sama dengan 1 hubungan positif sempurna. R sama dengan -1 hubungan negatif sempurna. R sama dengan 0, tidak ada hubungan linear. Kriteria sama dengan variabel harus berdistribusi normal dan hubungan antara variabel harus linear. Tujuan korelasi Spearman mengukur hubungan antara dua variabel ordinal atau tidak berdistribusi normal. Indikator koefisien korelasi Spearman dilambangkan P juga berkisar antara -1 hingga +1. Interpretasi serupa dengan Pearson tapi lebih fokus pada hubungan ranking. Kriteria digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau jika hubungan antara variabel tidak linear tetapi masih ada kecenderungan monotonik. Langkah-langkah melakukan uji korelasi dengan SPSS. 1. Masukkan data, buka SPSS dan masukkan data ke dalam file. 2. Pilih menu analisis, pilih analise, kemudian correlate bivariate. 3. Pilih variabel yang akan dianalisis. 4. Tentukan
kofensien, relasi. Pilih jenis Coefficient atau Spearman. 5. Jalankan analisis. Klik OK untuk menjalankan analisis. 6. Interpretasikan hasil. Lihat nilai koefisien korelasi, di mana nilai mendekati 1 atau -1 menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan lemah. Contoh kasus penggunaan uji korelasi. Yang pertama, korelasi Pearson. Anda ingin menguji hubungan antara jam belajar dan nilai ujian mahasiswa dengan data yang terdistribusi normal. Anda dapat menggunakan uji korelasi Pearson untuk melihat apakah lebih banyak jam belajar berhubungan dengan nilai ujian yang tinggi. Kedua, uji korelasi Spearman. Jika Anda ingin menguji antara peringkat, kepuasan pelanggan dan jumlah pembelian dua variabel ordinal, maka uji korelasi Spearman adalah pilihan yang tepat.